Ya, silakan Faisal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat ridho Allah sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, dan insyaallah Allah memberkahi acara ini sampai selesai. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan insyaallah sampai kepada kita selanjutnya. Ini terdengar suara saya? Enggak ya? Alhamdulillah. Suaranya kecil. Terus 2006. Tes. Ya, cukup. Ya. Cukup Faisal. Cukup ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin, baik itu yang bergabung dalam Zoom meeting atau yang sedang streaming bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu mungkin kita langsung saja kepada acara yang pertama, yakni pematerian. Insyaallah yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Elan Sumarna. Oke. Insyaallah kepada Bapak Elan Sumarna dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersua kembali setelah kemarin kita terhenti sesaat begitu karena libur nasional, karena operatornya juga mungkin libur begitu. Jadi kita hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita masuk kepada bab tentang, ini ada babnya, babuman, bab tentang orang yang ajabah.
Ya mohon maaf, mungkin ada terkendala sinyal dari Bapak Elan. Mungkin kita tunggu saja sebentar. Baik. Biasa gangguan sinyal. Hadirin sekalian, mohon maaf. Kita share screen dulu, bentar dulu. Nah, baik. Hadirin sekalian, kita hari ini, sore ini masuk kepada bab terakhir dari Kitabul Ilmi. Jadi insya Allah minggu depan kita sampai kepada kitab tentang wudhu. Nah, seluk-beluk wudhu insya Allah akan kita bahas minggu depan. Insya Allah kalau tidak ada halangan itu dan ini. Nah, jadi sekarang kita masuk pada bab terakhir dari Kitabul Ilmi, yakni bab tentang orang yang menjawab, atau kita terjemahkannya lah bab menjawab as-sa'il, orang yang bertanya, menjawab pertanyaan diaksari lebih banyak mimma sa'ala dari apa yang ditanyakan. Jadi hari ini kita kita masuk kepada bahasan tentang bab menjawab pertanyaan melebihi dari apa yang ditanya. Begitu. Ya, hadisnya, hadirin sekalian bisa ditengok hadis nomor 134. Jadi hadirin sekalian yang memiliki kitabnya bisa dibuka di jilid 1, Kitab Bukhari jilid 1, bab terakhir dari Kitabul Ilmi, itu bab tentang menjawab penanya, menjawab pertanyaan melebihi dari apa yang sekedar apa yang ditanyakan, begitu. Nah, itu hadirin sekalian, ya. Nah, hadisnya nomor 134. Hadisnya nomor 134. Baik, kita bahas hadirin sekalian. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari. Siapa? Adam. Qala, kemudian Adam berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Nah, kami di sini berarti Adam. Siapa? Ibnu Abi Dhi'bin, yaitu Ibnu Abi Dhi'bin. An-Nafi diterima dari Nafi, An diterima dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar juga mendapatkannya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam, belum dirubah ya dari sekalian. Wa anil Zuhri, demikian juga hadis ini
didapat dari Az-Zuhri. Ya, ada dua jalan sanadnya dari Zuhri. Zuhri an Salim didapat dari Salim. Salim an Ibni Umar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadirin sekalian, kalau kita melihat sanad hadis ini, berarti itu adalah untaian tentang sandaran Imam Bukhari ketika beliau mendapatkan hadis dan menuliskannya. Gitu. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis itu pertama dari Adam, gurunya. Adam mendapatkannya dari siapa? Sandarannya atau sanadnya? Dari Ibnu Dza'bin. Ibnu Abi Dza'bin mendapatkan dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi. Nah, ternyata ada sanad dengan alur yang berbeda. Nah, didapat dari Az-Zuhri. Nah, dari Ibnu Abi Dza'bin, kemudian juga masuk ke Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, an Salim dari Salim, an Ibni Umar, nah jumpa lagi dengan Ibnu Umar. Artinya, hadirin sekalian, Ibnu Umar ketika itu meriwayatkan hadis itu kepada dua orang. Kepada siapa? Yakni kepada Salim dan kepada Nafi. Nih, Nafi dengan Salim itu satu generasi. Nah, kemudian Salim mengajarkannya, meriwayatkannya kepada Az-Zuhri. Sementara Nafi mengajarkannya kepada Ibnu Abi Dza'bin. Nah, Ibu Abi Dza'bin mengajarkannya kepada Adam dan kemudian diterima oleh Imam Bukhari. Sementara dari jalur yang berbeda, Salim mengajarkan kepada Az-Zuhri, Az-Zuhri mengajarkan kepada Ibnu Abi Dza'bin, mengajarkan kepada Adam mengajarkan kepada Imam Bukhari. Nah, begitu susunan sanad atau rawinya, gitu hadirin sekalian. Ya. Nah, jadi bagi mereka yang bergabung, hadirin sekalian, selamat bergabung. Nah, kemudian jadi ada perbedaan antara kita mengkaji hadis dengan mengkaji Al-Quran. Kalau kita mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Qurannya, itu kita langsung dihadapkan kepada teks. Tidak dihalangi dulu oleh rawi dan sanad. Kenapa? Sebab Al-Quran sejarahnya langsung dituliskan ketika turun wahyu, langsung dituliskan di media-media yang bisa dituliskan saat itu. Sementara itu Rasulullah melarang untuk hadis dituliskan. Kenapa? Karena khawatir campur dengan Al-Quran. Karena itu Rasulullah ketika turun wahyu berupa Al-Quran langsung memerintahkan untuk menuliskannya. Sementara hadis itu perbuatan dia, ucapan beliau, takrir beliau itu kemudian diajarkan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Nah, karena itu otentisitas hadis itu adalah dari para penghafalnya tadi. Nah, itu. Nah, karena itulah adanya rawi dan sanad itu seperti itu. Sementara teks hadisnya itu hadis sekalian, teks hadisnya teks hadisnya dimulai dari anin Nabi tadi nih, anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ya. Nah, dikatakan bahwa anna rojulan. Nah, jadi dari Ibnu Umar menyampaikan dari Nabi bahwa seseorang pada zaman Nabi sa'alahu pernah bertanya kepada Nabi. Jadi anna rojulan bahwa seseorang sa'alahu pernah bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang ma yalbisu al-muhrim. Ma apa yalbisu yang bisa dipakai al-muhrim oleh seorang yang ihram. Ya, tidak disebutkan apa dia mau haji atau mau umroh ya, yang jelas
pakaian ihram begitu. Nah, jadi seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang boleh dipakai pada saat ihram. Nah, faqala, lantas beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa jawaban Nabi? Nah, ini dia sabda nabinya. La yalbasu, tidak boleh memakai orang yang ihram tadi. La, tidak boleh yalbisu, memakai orang yang ihram tadi. Memakai apa? Pertama, al-qamis, kemeja, gitu ya. Ya. Wala, dan tidak boleh pula al-imamah, sorban. Wala, dan tidak boleh pula asarowil, celana. Wala, dan tidak boleh pula al-burnus. Al-burnus, nanti dijelaskan apa itu al-burnus. Wala, dan tidak boleh pula tauban, kain. Masahu, yang telah dihias atau yang telah dibubuhi, al-bursu, dengan burus. Al-warsu, dengan warsu. Warsu itu tanaman yang wangi, ya, yang biasanya didapat dari Yaman zaman dulu. Jadi kalau memberikan parfum kepada pakaian zaman Nabi itu dengan tanaman ini. Nah, jadi al-warsu itu tanaman yang wangi, tumbuhan yang wangi yang dapat dari Yaman. Atau azzafaron, ya zafaron ya wangi-wangian. Gitu. Nah, itu yang kata Nabi. Jadi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang boleh dipakai pada saat ihram? Nah, Rasul kemudian menyatakan bahwa orang yang ihram itu tidak boleh memakai gamis kalau bahasa kitanya, kemeja, ya, baik kemeja yang atasan saja ataupun yang terusan ke bawah, itu namanya komis. Ya. Tidak boleh pula al-imamah, sorban. Wala, tidak boleh pula asarowil, celana. Nah, celana itu umum, ya, bisa celana panjang, bisa celana pendek, atau mungkin celana dalam. Juga termasuk asarowil, umum. Wala al-burnus, dan tidak boleh menggunakan mantel atau jaket atau mantel yang bertopi. Nah, yang bertopi. Kemudian wala sauban, dan tidak boleh menggunakan kain masahu, nah kita artikan bebas, yang dibubuhi al-warsu, oleh tanaman yang harum tadi, tanaman pengharum tadi yang tumbuhnya di Yaman, awiza faron, atau wangi-wangian yang lain. Nah, itu yang tidak boleh begitu dikenakan oleh orang yang ihram. Ya, hadirin sekalian, ya, di sini Rasulullah sangat cerdik dalam menjawab pertanyaan tentang pakaian apa yang sebaiknya yang harus dipakai oleh seorang yang ihram. Nah, di sini dengan tepat Rasul menyatakan yang tidak boleh memakai ini, tidak boleh memakai itu. Artinya selain itu boleh. Nah, begitu, ini kan sebuah jawaban yang tepat, gitu ya. Nah, jadi orang akan memandang pokoknya selain komis, selain imamah, selain asarowil, selain burnus, selain pakaian yang dibubuhi wangi-wangian tadi, maka itu boleh. Nah, begitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, fa'in lam yajid, seandainya seorang yang ihram tadi tidak mendapatkan anak lain sandal, ya. Nah, kan jadi seorang yang ihram itu harus pakai sandal, begitu. Tetapi seandainya dia tidak menemukan sandal, fal yalbas, hendaklah dia memakai al-khufain, sepatu khuf. Sepatu khuf itu kaos kaki dari kulit, ya. Kalau bahasa kitanya kaos kaki, tapi dari kulit. Ya. Nah, dengan syarat fal yaqta'huma,
hendaklah dia memotong sepatu tadi hatta yakuna, sehingga sepatu tadi tahtal ka'bain, berada di bawah mata kaki. Nah jadi dari hadis ini, hadis sekalian, nampak ya pertanyaannya satu. Ya Rasulullah, apa yang harus dipakai oleh seorang yang ihram? Tapi Rasul menjawab panjang lebar. Begitu. Rasul menjawab panjang lebar. Mestinya kalau jawaban kalau pertanyaannya pendek ya jawabannya pendek. Nah, tapi Rasul malah menjelaskan lebih jauh. Menjelaskan langsung keharaman memakai komis dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan bahwa kebolehan memakai sepatu khuf apabila tidak menjumpai sandal. Nah, begitu, dengan syarat harus dipotong sepatu tadi bagian yang panjang ke atasnya sehingga berada di bawah dua mata kaki. Ya, jadi tetap saja harus menyerupai sandal maksudnya sepatu tadi. Nah, gitu. Nah, hadirin sekalian, itu terjemahan daripada hadis tadi. Ini bisa difoto oleh hadirin sekalian. Nah, begitu ya. Kemudian ininya pertanyaannya seperti ini. Nah, kita masuk sekarang kepada penjelasan hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, karena pada kesempatan ini ternyata adalah merupakan bahasan hadis terakhir dari Kitabul Ilmi, dan insya Allah minggu depan kita masuk kepada Kitabul Wudu, tentang wudu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita nih menyempurnakan wudu kita? Ya, nanti ya kita bahas dari Kitabul Wudu minggu depan. Nah, karena pada hari ini kita terakhir membahas tentang tentang Kitabul Ilmi tadi, ada baiknya kita sedikit mengulang dahulu bahasan yang kemarin, yakni tentang masalah malu. Ya, barangkali karena kemarin TV UPI-nya ada gangguan teknis sehingga tidak bisa menyiarkan langsung. Nah, jadi kita seadanya di Zoom ini, tapi uploadannya sudah ada. Dihadirin yang ingin menyaksikan, itu ada siaran ulangnya yang minggu kemarin di TV UPI, di uploadannya. Nah, hadirin sekalian, baik, kita masuk kepada penjelasan hadis. Nah, kemarin, pada minggu kemarin, kita telah membahas tentang malu itu ya. Nah, hadirin sekalian, malu itu terbagi dua macam. Ini untuk mengulang saja dulu ya. Untuk mengulang saja dulu, malu itu terbagi atas dua macam, yakni malu yang tercela, dan yang terpuji. Jadi malu itu ada dua, ada malu yang tercela dan terpuji. Nah, apa itu malu yang tercela? Malu yang tercela itu adalah malu yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang diwajibkan, ya, dan menghalangi untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Itu malu yang tercela. Nah, jadi ulangi lagi, malu tercela itu adalah malu yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang diwajibkan dan menghalangi kita untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya kalau muslimah yang ingin berjilbab tetapi masih ada rasa gengsi atau malu gitu ya, sehingga dengan rasa malu itu enggan dia berjilbab. Nah, itu berarti malu seperti itu adalah malu yang tercela. Termasuk malu untuk jujur, karena sebagian sekarang ini kan menjadi tren. Ya, sebagian orang sekarang itu tren. Kalau kejujuran ini menghambat daripada kesuksesan, begitu. Nah, sehingga ketika seseorang ketika seorang mau jujur, itu malu oleh teman-teman sekitarnya dan dirasa tidak trendy, begitu. Nah, ini termasuk malu yang tercela, begitu. Sementara malu
yang mulia, hadirin sekalian, malu yang mulia adalah malu yang menghantarkan kita kepada akhlak yang mulia. Contohnya, contohnya adalah kebiasaan kita. Nah, kita ini terutama para ikhwannya, muslim, kaum muslimin, para laki-laki, bapak-bapak, adik-adik mahasiswa, ya bapak-bapak semua. Karena kita ini sudah biasa untuk sholat berjamaah, misal tepat pada waktu, ya pada waktunya terbiasa melakukan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Tiba-tiba suatu ketika ada halangan, ya. Nah, kita tidak malu kalau kita menampakkan diri di tengah orang-orang yang akan pergi ke masjid. Ya, walaupun kita bisa menjelaskan bahwa kita tengah ada halangan, misal, gitu ya. Nah, ini kan malu seperti inilah malu yang mulia. Gitu. Karena malu seperti ini bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau mungkin juga persoalannya kita ini malu untuk secara sengaja meninggalkan sholat berjamaah karena kebiasaan tadi. Nah, ini malu yang sifatnya terpuji. Karena malu seperti ini bisa menghantarkan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan untuk meninggalkan apa yang diharapkan. Hadirin sekalian, Imam Mujahid pernah berkata, kata beliau, tidak dapat mempelajari ilmu dua kelompok orang. Pertama adalah orang pemalu. Dan kedua orang yang sombong. Nah, jadi dua kelompok orang ini, hadirin sekalian, itu terhalang untuk mendapatkan ilmu. Siapa? Yang pertama, pemalu. Nah, malu mungkin karena saya ini senior, masa mendengarkan kepada junior. Nah, ini kan orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Nah, atau kita nih para dosen, para guru, misal malu untuk mendapatkan nasihat atau masukan dari mahasiswa. Nah, malu seperti ini tertolak. Gitu. Dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang tidak akan mendapatkan ilmu kapanpun dimanapun juga yang kedua orang yang sombong, mustakbir, orang yang sombong. Mereka itu merasa cukup pengetahuannya, merasa dia sudah tinggi ilmunya, dan cukup, tidak perlu lagi masukan-masukan dari orang. Nah, orang seperti ini terhalang untuk mendapatkan ilmu. Hadirin sekalian, Aisyah pernah bergumam ketika beliau menilai wanita Ansor. Kata Aisyah, sebaik-baiknya wanita Ansor adalah mereka yang ngerasa malunya tidak menghalangi mereka untuk faqih pada agamanya. Ini Aisyah memberikan penilaian kepada wanita Ansor yang dilihat dari indikator mereka itu rasa malunya tidak menghalangi untuk mereka faqih kepada agama Allah ini. Kenapa tidak? Ya, karena sebab mereka wanita Ansor itulah yang kemudian memberanikan diri mengekang rasa malunya, bertanya hal-hal yang terkait dengan kewanitaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan pertanyaan para wanita Ansor itulah yang bisa mengekang malunya kepada Rasulullah. Akhirnya para muslimah, alhamdulillah bisa mengerti hukum kan, hukum tentang haid, hukum dan nifas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kewanitaan. Itu akibat, hadirin sekalian, akibat dari wanita Ansor yang bisa mengekang rasa malunya. Nah, hadirin sekalian, dalam hadis yang lain, bahasan kemarin, bisa hadirin tengok di uploadan TV, uploadannya di TV UPI ya. Nah, yang menghalangi ilmu pun juga disebabkan oleh dua hal. Pertama, malu menjawab dan malu bertanya. Nah, jadi ini dua hal ya. Jadi
jangan sampai kita malu menjawab. Kalau kita diminta menjawab di sebuah majelis taklim, maksudnya dalam keadaan kita belajar begitu ya, di kelas atau dimanapun ketika kita mempelajari ilmu, kemudian ustadz kita bertanya tentang sesuatu, maka hendaknya kalau menurut kita tahu jawabannya, maka sampaikanlah. Jangan malu. Begitu. Sepanjang itu konteksnya belajar tentunya. Demikian juga malu bertanya sama ya. Nah itu hadirin sekalian, Bapak Ibu dosen dan karyawan baik di UPI ataupun di tempat lain yang Allah muliakan, kemudian juga sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimah seluruhnya yang Allah muliakan. Tak lupa adik-adik mahasiswa baik di UPI maupun di tempat lain yang Bapak cintai ya. Nah itu konsep malu tadi ya. Ini harus kita pegang ya. Nah hadirin sekalian, nah terkait dengan hadis yang tadi ya, hadis yang kita bahas tadi, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menjawab. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menjawab pertanyaan melebihi jawaban yang dituntut oleh penanya. Begitu. Tentu saja jika dipandang hal itu perlu. Kalau memang tidak dipandang perlu ya tidak perlu, gitu ya. Nah, jadi kalau dipandang memang tidak perlu melebihi dari apa yang ditanya, ya tentu mubadir sifatnya. Kalau dipandang tidak perlu. Kalau kemudian dipandang perlu, dan ini Rasulullah dengan kecerdikannya begitu. Ya, Rasulullah pandai melihat momentum yang ada saat itu. Sehingga ketika seseorang bertanya tentang ihram, Rasul menjelaskan lebih dari apa yang ditanyakan. Ya. Nah, jadi itulah salah satu kepandaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memanfaatkan momentum apa yang saat itu ada di sekitarnya. Nah, hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, dalam hadis di atas Rasulullah SAW kan ditanya perihal pakaian apa yang boleh dipakai pada saat ihram. Namun dalam hadis tadi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang luas. Tadi kan ini contohnya, contoh kecerdikan kepandaian Nabi dalam menjawab pertanyaan, gitu ya. Hadirin sekalian, tentu saja hal ini beliau lakukan karena persoalan itu amat urgen dan momentumnya dianggap tepat, ya. Hal ini seperti jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang air laut. Boleh dipakai untuk wudhu nggak air laut? Nah, begitu hadirin sekalian. Kan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah perihal boleh tidaknya berwudhu dengan air laut. Jadi mestinya jawabannya boleh, segitu aja kan? Ya? Boleh, silahkan gitu ya, berwudhu dengan air laut. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi memandang bahwa itu saat yang tepat, momentum yang tepat untuk menjelaskan lebih jauh. Kata beliau, air laut itu tohurun, suci. Artinya boleh dipakai berwudu. Ma'uhu adapun air jadi tohurun ma'uhu suci. Nah, ini salah tulisannya, tohurun ma'uhu gitu ya. At-tohuru ma'uhu. Air laut itu suci, al-hilu dan halal maitatuhu bangkainya. Nah ini jadi Rasul memandang ini momen yang tepat ya untuk menjelaskan lebih jauh, sebab terkadang momen itu kan tidak datang 2 kali. Hadirin sekalian. Nah, kita pun juga sebagai guru, sebagai dosen juga harus pandai berbuat seperti itu. Kadang kalau kita mengajar di kelas A, itu kadang konteksnya berbeda penjelasannya ketika kita mengajar di tempat B. Nah,
Begitu. Karena itu hadirin sekalian, kepandaian Rasulullah itu amat betul-betul bisa melihat. Ini momentum yang tepat. Tidak mungkin agak sulit kalau terulang 2 kali begitu. Sehingga ketika ditanya tentang boleh tidaknya wudhu dengan air laut, Rasul kemudian memperpanjang jawabannya dengan mengatakan air laut itu tohur, suci ma'uhu, airnya, kemudian ditambah dengan al-hillu maitatuhu, bangkainya pun juga halal. Nah, gitu. Hadirin sekalian, dalam ihram, baik ihram untuk haji ataupun ihram untuk umroh, yang dilarang dipakai saat ihram itu, sebagaimana dalam hadis tadi, adalah pertama adalah baju atau istilahnya komis tadi. Nah, komis itu baik atasannya maupun baju terusan ke bawah itu komis namanya, ya. Jadi kemeja seperti kita nih, atau kemudian terusan seperti pakaian Arab itu namanya komis atau gamis dalam bahasa kitanya. Tapi kalau kita mengatakan gamis biasanya menunjuk kepada pakaian terusan, ya. Padahal maksud sesungguhnya kalau dilihat dari budaya Arab, orang Arab juga komis itu juga menunjuk kepada kemeja, ya. Nah, kemudian juga yang tidak boleh dipakai oleh orang yang ihram itu juga adalah al-imamah atau sorban. Ya, sorban yaitu pakaian yang dipakai untuk menutup kepala. Itu sorban. Kemudian juga celana atau asarawil. Nih, celana ini bermakna umum, ya. Baik celana yang dimaksud itu celana panjang atau celana pendek. Nah, termasuk yang dimaksud dengan celana pendek adalah celana dalam atau cawat. Ini juga tidak boleh dipakai oleh orang yang ihram. Nah, kemudian yang ketiga adalah mantel atau semacam jaket yang ada topinya. Atau dalam hadis tadi dikatakan al-burnus. Al-burnus itu jaket atau mantel yang nyambung topi di belakangnya sehingga dipakaikan, ya. Nah, itu tidak boleh dipakai, ya. Nah, itu yang disebut dengan al-burnus. Yang kelima, hadis yang tidak boleh dipakai dalam ihram itu, pakaian yang ihram itu, yang tidak boleh dipakai adalah kain yang dibubuhi oleh wars atau warsun tadi, ya. Kain yang dibubuhi oleh warsun tadi. Warsun itu apa? Warsun itu adalah semacam tumbuhan wangi yang berwarna merah yang tumbuh di Yaman. Itu warsun. Jadi zaman dulu kalau memakai parfum itu mengambil tanaman itu digosok-gosok. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan tentu saja ja'faron, wangi-wangian lainnya. Itu tidak boleh dikenakan oleh orang yang ihram. Yang keempat, hadirin sekalian, nah hadis di atas tentang orang yang berihram tadi, ya, dikatakan tidak boleh pakaiannya itu dibubuhi wangian. Ya, tidak boleh pakaiannya dibubuhi wangi-wangian. Bagaimana kalau badannya yang dibubuhi wangi-wangian? Disemprot, ya. Badannya dengan wangi-wangian boleh enggak? Itu pertanyaannya begitu. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika ihram, Nabi juga rambutnya pernah oleh Siti Aisyah dibubuhi wangi-wangian. Demikian juga janggotnya oleh Aisyah dibubuhi wangi-wangian. Dengan demikian, kesimpulannya kalau badan boleh diberi wangi-wangian, ya, kalau badan, ya. Dengan dasar Aisyah pernah membubuhi wewangian pada kepala beliau untuk berihram dan untuk bertahalul sebelum tawaf di Ka'bah. Nah, yang kelima, hadirin sekalian, yang kelima, nah terkait dengan masalah larangan terkait dengan masalah larangan memakai pakaian yang berjahit. Nah, itu ya, sebenarnya itu tidak ada hadisnya. Begitu. Jadi kalau
tidak ada hadisnya tentang orang yang ihram baik untuk haji ataupun untuk umroh itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Begitu. Tidak ada hadisnya. Ada memang ungkapan itu, tetapi para ulama menunjuk kepada ungkapan pertamanya itu dilakukan oleh seorang ahli fikih zaman tabi'in yang namanya Ibrahim An-Nakhai. Beliaulah yang pertama kali menyatakan bahwa tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Nah, jadi ternyata beliau setelah diteliti oleh para ahli, beliau yang pertama kali mengatakan bahwa tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Maksudnya adalah tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit yang membentuk badan. Jadi dijahit, kemudian jahitan itu menjadikan kain itu berbentuk badan. Nah itu yang dimaksud itu, begitu. Jadi dengan demikian tidak ada lagi persoalan. Saya kan dipakai selendang, pakai sorban ketika umroh, ketika haji. Tapi misal suatu ketika pakaian kita ini, kain kita ini sobek dengan kegunting atau apa, sobek kemudian dijahit, apa boleh nggak gitu ya? Ini kan, nah yang seperti itu boleh. Hadirin sekalian, yang seperti itu boleh. Kalau kemudian kain kita untuk pakaian ihram kita ini sobek dengan sesuatu ya karena tidak disengaja ya dijahit saja begitu. Toh yang dimaksud dengan kata seorang ahli fikih yang namanya Ibrahim An-Nakhai tadi yang mengatakan tidak boleh memakai pakaian yang dijahit itu maksudnya kalau jahitan itu membentuk pakaian, membentuk badan kita begitu. Nah itu yang tidak boleh gitu. Ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jika pada pakaian itu ada tambalan dengan jahitan atau kadang juga orang sering kali terbayang-bayang, hadirin sekalian, ini sandal saya ini ada jahitannya, apa boleh nggak gitu ya? Kan begitu juga. Dan sekarang sandal atau sepatu yang kuat pakai jahitannya. Nah kemudian kita ihram, boleh nggak nih? Ya, boleh nggak kita ini pakai sandal yang ada jahitannya? Ya boleh-boleh saja. Begitu. Jadi dengan demikian harus kita pahami maksud Ibrahim An-Nakhai tadi yang mengatakan bahwa tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya apabila dengan jahitan itu membentuk pakaian itu berbentuk badan atau bagian dari badan kita. Nah, gitu. Nah, jadi hadirin sekalian Allah yang Allah muliakan, alhamdulillah selesai kitabul ilmi, terakhir kita bahasan kitabul ilmi pada hadis ini. Nah, insya Allah minggu depan kita sudah masuk pada kitabul wudu. Nah, jadi hadirin sekalian kembali lagi, jadi kita mengartikan kitab Bukhari. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu dan kitab-kitab klasik yang lainnya, ya kitab-kitab sumber yang lainnya juga itu kan ada kitabul iman, terjemahannya bab iman. Begitu ada kitabul iman, bab apa. Nah terjemahannya bab iman, subbab apa, gitu. Nah itu. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai. Insya Allah ringkasan dari kitabul iman akan kita susun menjadi lebih baik lagi. Silakan Faisal, ini ada waktu yang cukup mungkin untuk kita bisa bersilaturahmi dengan dengan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, ya, kemudian juga dengan Bapak Ibu karyawan dosen di UPI dan di tempat lain. Demikian juga karib kerabat seluruhnya, muslimin wal muslimah yang Allah muliakan. Silakan kita bersilaturahmi. Silakan Faisal. Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarna yang telah menyampaikan materinya. Masyaallah, alhamdulillah. Baik, kita beranjak ke sesi diskusi terkait. Ini suaranya kecil Faisal.
terkait tes. Nah, sudah Sudah ada ya, cukup. Pak? Iya. Ya. Ya, kembali lagi kita akan melanjut ke sesi diskusi, yakni silahkan dari yang bergabung dalam Zoom meeting boleh on-mic secara langsung atau unmute, atau bisa juga di chat, dan juga kepada para hadirin yang bergabung di streaming YouTube boleh diketik di kolom komentar. Silakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Silakan hadirin sekalian yang ada di TVUP di YouTube boleh menuliskannya, nanti dibacakan oleh Faisal. Yang ada di Zoom boleh hadirin sekalian bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi baik menulis di chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Mulyana. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah penjelasannya hatur nuhun pisan Pak Elan. Sami-sami Pak Mulyana. Alhamdulillah. Saya penjelasan ya mengenai hadis dari sana, alhamdulillah luar biasa. Jadi lebih paham lagi. Alhamdulillah. Hatur nuhun, makasih. Jadi luar biasa, saya mudah-mudahan terus istiqomah. Abi, amin. Ada kesempatan waktu, insya Allah selalu ikutan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Mul. Ini belajar. Amin, sami-sami belajar Pak Mulyana. Jadi mengenai hadis ini, hadis misalnya jawaban yang lebih. Tapi tadi kelihatannya tentang umroh untuk bapak-bapak ya. Jadi pakaiannya untuk bapak-bapak bukan untuk ibu-ibu. Kebeda ini bukannya. Kalau untuk ibu-ibu kan harinya seperti melaksanakan ibadah sholat. Tapi tadi kayaknya untuk langsung umroh bapak-bapak. Jadi penekanannya barangkali. Terus yang kedua, tadi jawaban yang lebih itu memang ya termasuk kalau misalnya kita ada ungkapan kalau memberikan salam gitu ya. Salam, ucapan salam. Minimal jawabannya sama, bahkan harus ya lebih ya untuk doanya seperti itu barangkali ya. Ini luar biasa walaupun memang jawabannya itu pertanyaan singkat, mesti jawaban singkat. Tapi dalam hal yang lain bisa misalnya untuk ditambahkan apalagi dari masalah doa barangkali ya. Jadi itu saja Pak ya pertanyaannya untuk bisa dibahas lagi. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz Mulyana sudah memberikan silaturahminya kepada kita, sekaligus menambahkan mempertajam hadirin sekalian, mempertajam materi kita. Jazakallah khairan Pak Ustadz Mulyana. Jadi hadirin sekalian, memang stress point kita di sini adalah tentang menjawab lebih dari apa yang ditanyakan, gitu. Nah, alhamdulillah nih Pak Ustadz Mulyana memberikan bahasan ya sama dengan hadis ini, kita membahas A, coba kita ini juga penting, coba kita bahas B gitu ya Pak Ustadz Mulyana ya. Iya. Ya, karena memang tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz Mulyana, sekalian, memang ini pakaian yang diinikan itu umum, pakaian laki-laki, begitu ya, pakaian laki-laki. Nah, bagaimana pakaian perempuannya? Nah, kalau bicara perempuan memang harus khusus, memang artinya ada hal-hal yang hanya bisa berlaku pada perempuan. Misal, perempuan tidak boleh menutup wajah. Nah, itu kan perempuan tidak boleh menutup wajahnya. Kemudian juga kalau laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala. Karena tadi dikatakan ada apa? Ada alburnus itu, hadirin sekalian. Ada alburnus itu mantel yang bersatu dengan itu, dengan apa? Dengan topi
Nah itu tidak boleh karena ada topinya. Kalau tidak ada topinya, ya membentuk badan juga nggak boleh juga mantel itu. Nah, kalau pakaian perempuan ya jilbab biasa tanpa tutup muka, begitu, tanpa tutup muka. Terima kasih Pak Mulyana, seperti itu. Memang kalau bicara perempuan, tapi ini perlu sebagaimana yang Pak Ustadz Mulyana sampaikan, hadis kalian ini perlu. Jangan sampai kemudian apa namanya ibu-ibu, wah ini hadis ini, nah gitu ya Pak Ustadz Mulyana ya. Nah, enggak, hadis ini bicara umum untuk laki-laki. Nanti kalau menyangkut perempuan, nah, ada kekhususannya. Tapi ini di sini ada yang sama, hadirin sekalian, yaitu persoalan wangi-wangian ini. Wangi-wangian tidak boleh, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, gitu. Sama, tidak boleh. Nah, hadirin sekalian, itu yang pertama, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Pak Ustadz Mulyana sudah mempertajam bahasan kita. Nah, seperti yang sampaikan hadirin sekalian, sampaikan Pak Ustadz Mulyana juga menjawab salam juga harus sempurna. Itu harus sempurna. Jadi kalau orang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, ya jawabannya sebaiknya kalau melihat contoh di sini ya sebaiknya disempurnakan jawabannya karena itu doa. Itu doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ini ada kecondongan terutama di kalangan mahasiswa, ini adik-adik mahasiswa, baik di UPI ataupun di tempat lain, itu entah pengaruh dari mana, ini Pak Ustadz Mulyana ya, entah pengaruh dari mana nih, kalau ada SMS itu tanpa salam, bismillah saja, bismillah, saja. Mungkin Pak Ustadz Mulyana dapat ketemu ya, ada SMS begitu dari mahasiswa. Nah, itu ada di mahasiswa pakai salam ya, pakai salam, kan itu doa. Jadi kita pakai bismillah bagus. Bismillahirrahmanirrahim, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum, nanti jawabnya lengkap begitu. Nah itu. Terima kasih Pak Ustadz Mulyana. Silakan Pak Isal. Ya, terima kasih kepada Bapak Mulyana Abdullah yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin insya Allah ada pertanyaan kembali dari para hadirin, baik itu dari Zoom meeting atau dari YouTube streaming. Insya Allah masih ada waktu. Ya, baik. Sambil menunggu Faisal, kita ucapkan terima kasih kepada salah satunya Pak Ustadz Mulyana yang dari awal sampai ini masih alhamdulillah setia. Semoga belajarnya kita nih, saya sendiri, Pak Ustadz Mulyana dan semua pihak, semua Bapak Ibu, karib kerabat di manapun Anda berada, kita sama-sama belajar. Insya Allah saling mengingatkan, begitu saling mengingatkan. Alhamdulillah. Nah, iya. Jadi kembali lagi sambil menunggu pertanyaan, bahwa belajar hadis itu berbeda dengan belajar Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran, kita tidak dihadapkan kepada rawi dan sanad, hadirin sekalian. Kenapa di Al-Quran tidak ada rawi dan sanad? Ya, karena Al-Quran tidak diriwayatkan secara lisan. Al-Quran diriwayatkan langsung tertulis. Sehingga otentisitas Al-Quran tidak pada periwayatan lisannya, tetapi pada periwayatan tertulisnya. Dalam hal ini, apa yang dituliskan oleh para sekretaris Rasulullah ketika turunnya wahyu, itu dituliskan di berbagai media, apa pelepah kurma, atau lain sebagainya, dituliskan di sana, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar, dan kemudian disempurnakan himpunannya oleh Umar bin Khattab. Nah, begitu jadi, dan tentu saja dengan melalui. Nah,
Jadi Al-Quran tidak perlu adanya rawi dan sanad. Hadirin sekalian, adapun hadis saat itu memang Rasulullah tidak setuju untuk menuliskannya. Nah, Rasulullah tidak setuju untuk menuliskannya. Karena itu para sahabat ketika Rasulullah mengajarkan A, B, C, D begitu, kemudian menghafalnya dan meriwayatkannya secara lisan. Begitu meriwayatkan secara lisan dari guru yang satu ke murid yang satu dan terus sampai kepada para mudawin, para penulis hadis. Sekitar 2-3 abad kemudian begitu. Nah, sehingga kemudian para mudawin, penulis hadis, dalam hal ini Imam Bukhari, hadis sekalian, itu Imam Bukhari menyandarkan otentisitasnya kepada apa? Ya tentu kepada guru-gurunya yang meriwayatkan secara lisan. Itu guru-gurunya yang meriwayatkan secara lisan. Itu maknanya menjadi kalimatnya hadis sekalian. Jadi ada hadasana gitu ya. Itu artinya Imam Bukhari tengah mempertanggungjawabkan tulisannya. Dari siapa dia dapat? Oh, dari Adam. Nah, kemudian Adam dari mana? Dari gurunya Ibnu Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'bin dari mana? Dari Nafi. Nafi dari mana? Dari Ibnu Umar. Baru Ibnu Umar juga mendapatkannya secara lisan dari Nabi. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, itu artinya sanad, sandaran. Nah, kalau riwayat dari Nabi ke bawah. Jadi kalau sandaran itu, sandaran Imam Bukhari yang pertama Adam. Kenapa Adam? Karena Adam yang jumpa dengan Imam Bukhari. Begitu. Adam yang jumpa dengan Imam Bukhari. Makanya sandaran pertama Imam Bukhari atau sanad pertama adalah Adam. Nah, sanad kedua Abi Dhi'bin. Sanad yang ketiga Nafi. Kemudian Ibnu Umar, sanad yang keempat. Nah, jadi sanad yang terakhir itu adalah sahabat yang jumpa dengan Nabi sekaligus. Hadirin sekalian, itu rawi pertama. Nah, ini rawi ini adik-adik masih jangan salah lagi nih. Jangan salah lagi ya belajar hadisnya. Nah, di rawi yang pertama siapa? Ibnu Umar. Rawi yang kedua Nafi. Artinya Ibnu Umar meriwayatkan kepada Nafi kepada Ibnu Abi Dhi'bin, Ibnu Abi Dhi'bin kepada Adam, baru Adam meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Nah, sekarang apa Imam Bukhari itu rawi bukan? Mudawin. Ya, mudawin, sebenarnya bukan rawi. Iya, mudawin. Jadi lebih tepatnya bukan hadis ini riwayat Bukhari. Kurang begitu tepat. Sebab Bukhari bukan rawi. Meriwayatkan kepada siapa Imam Bukhari? Kepada kita. Waduh, kita dengan Imam Bukhari jauh sekali. Ya, jauh sekali jaraknya. Ya. Nah, itu Imam Bukhari hidup pada abad ketiga Hijrah. Sekarang kita hidup berapa? Nah, gitu. Sudah 1000-an lebih jarak antara kita dengan Imam Bukhari. Nah, begitu. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, jadi dengan demikian hadirin sekalian, jadi kita tahu kalau kemudian ada buku ya yang dibagikan di biskota, bukan biskota, sekarang apa namanya Damri. Nah, kan ada yang dijual di Damri itu ya, buku yang apa itu buku agama atau buku agama umumnya, tuntunan sholat begitu. Dibagikan di bis Damri itu. Nah, yang jilidnya mungkin dari bekas kalender apa gitu. Nah, kemudian bisa dikatakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW langsung masuk ke teksnya. Nah, langsung. Nah, itu yang nah kita sekarang harus mengerti persoalan. Jadi tidak bisa langsung masuk ke teksnya. Mestinya. Nah, mungkin demikian hadirin sekalian ulasan kita. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan Kitabul Ilmi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Pak Ustadz Mulyana. Abi pengiring sadayana. Insya Allah ayah Pak Ustadz Mulyana ayah ringkasan. Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz Elan luar biasa pencerahan. Jazakallah khairan. Iya. Alhamdulillah. Tapi namun tinggal itu namun lebih langkung saya di sana kan ya memang berbicara sanad itu berbicara prosedur ya dari mudawin orang-orangnya barangkali misalnya oh ini langsung dari mudawin tabiin baru sahabat baru sama Rasul itu memang kalau itu belajar tarikh kan agak berat misalnya ya berat. Berbeda dengan masalah seperti rawi atau sanad pun juga kan bisa terjadi kalau misalnya ini tidak dituliskan zaman sahabat atau tidak ada zaman tabiin itu kan bisa kategorinya doib jadi mursal atau munqati misalnya bisa terjadi seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bicara termasuk misalnya kalau rawi itu berbicara tentang ya kredibilitas orang ya. Jadi orang-orang yang termasuk kategori yang jujur atau pendusta atau misalnya kategorinya orang yang ya betul-betul alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kan Ustaz Elan nanya. Sama-sama mohon belajar luar biasa. Amin ya. Ya. Kami Pak, ada satu lagi mungkin. Oh, silakan. Ya, silakan Faisal. Ya. Dari saudara Aldi Akbar Wibowo ini terkait Aldi. Bagaimana cara kita agar pada saat menjawab yang dianjurkan tadi yang melebihi pertanyaan itu tidak terjerumus kepada kesombongan, yang dimana kita sebagai manusia biasa kadang tidak sadar atau sebaik sengaja atau tidak sengaja terjerumus pada kesombongan. Bagaimana meminimalisir hal tersebut? Ya, baik. Bagus sekali Aldi pertanyaannya. Memang terkadang kita juga ingin tebar pesona, begitu ya? Tebar pesona, begitu. Jadi ingin menjelaskan, bertanya lebih, gitu ya. Nah, itu juga bagian daripada yang harus dipertimbangkan. Kalau Rasulullah tentu insya Allah sudah sangat terjaga dari penyakit riya dan sebagainya. Tetapi tidak dengan kita, begitu ya, tidak dengan kita. Nah, karena itu perhatikan juga keadaan diri kita. Kalaupun juga situasinya urgen harus disampaikan, ya. Nah, lihat juga kondisi kita. Apakah kita ini bisa mengendalikan ria atau tidaknya? Kalau kita tidak bisa mengendalikan ria, ya sebaiknya tidak juga begitu. Sebaiknya tidak juga. Atau lihat juga maslahatnya. Ternyata maslahatnya lebih besar daripada sekedar sadar dalam pengertian, ini saya takut ria, tapi ini harus nyampe juga misal. Gitu. Oh ternyata maslahatnya lebih besar, sampaikanlah bismillah. Ya, dengan tetap kita beristighfar kepada Allah. Karena ini harus nyampe, misal begitu. Karena menunggu momen berikutnya entah kapan begitu. Nah, jadi ini pertimbangannya ada pada diri kita. Jadi pertama kalau itu momennya baik dan memang harus disampaikan, ya. Nah, lihat diri kita. Ya, lihat di diri kita, ya. Kalau kitanya bisa mengendalikan itu bismillah. Ya, kalau tidak ya sebaik tidak. Tetapi juga perhatikan kalau memang harus disampaikan ya tinggal diluruskan niat kita aja. Kalau memang itu harus nyampe, begitu. Nah kita serahkan kepada Allah hasilnya. Yang penting kita istighfar dan istighfar, gitu. Tentu kita menyampaikan apa adanya, jangan terlampau bernarma wisata, begitu. Juga tidak bagus. Ya. Jadi Rasul pun menyampaikan ya sebatas yang perlu sampai. Kalau diperpanjang ya sampai. Perpanjang, tetapi tetap dalam konteks yang itu, bukan kemudian terus berdharma wisata, merasa diri paling mengerti, merasa diri paling paham, kemudian jadi ceramah, tidak pula. Ya. Jadi segalanya lihat kemungkinan-kemungkinan yang tetap bisa menjernihkan hati kita, tidak merusak hati kita, begitu ya. Teman kalian, terima kasih Aldi. Masih ada, Faisal? Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Ya,
Ini dari Saudara Fadli Hakim terkait pendapat Bapak terkait ada ungkapan jangan memberi nasihat jika tidak diminta gitu, karena akan sia-sia gitu. Nah, terkait hal tersebut bagaimana pendapat Bapak hal ini, Pak? Ya, betul sekali, bagus sekali itu apa Fadli. Memang kita tidak boleh, kalau bahasa Pak Mulyana ini tidak boleh nyogrog-nyogrog maneh gitu istilahnya. Tidak boleh kita ini apa itu nyogrog-nyogrog maneh itu ya. Tidak boleh kita menampakkan sendiri, tidak boleh menasehati padahal tidak diminta, begitu ya. Itu tidak boleh. Nah, kalau ini kan bukan persoalan diminta tidaknya. Nah, Rasul seseorang bertanya kepada Rasul tentang A, tapi jawabannya masih nyambung. Jawabannya A dan A aksen begitu. Jawabannya A dan A aksen. Ya tidak begini. Rasul juga tidak. Ini jawabannya A aksen, kemudian B aksen, C aksen. Nah, tidak. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, itu. Tentu saja kalau tidak diminta, jangan. Ini kalau ini persoalannya memanfaatkan momentum. Persoalannya memanfaatkan momentum. Karena pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan momentum. Baik momentum bulan purnama, kemudian Rasulullah mengajarkan tentang bulan purnama, momentum tentang adanya apa, Rasul kemudian memanfaatkannya. Jadi kalau hadis ini, hadirin sekalian, terkait dengan persoalan kecerdikan Rasul memberikan pelajaran dengan melalui sesuatu kejadian atau momentum. Sehingga pembelajaran yang terjadi sungguh amat mengakar karena melalui momentum tadi. Nah, kalau kemudian diminta, kita menasehati tidak diminta, waduh, itu akarnya kesulitan nanti kita dalam rangka apa nih akarnya. Jangan-jangan dalam rangka pupujian, nah itu yang repot begitu. Jadi kitanya sendiri dasarnya goyah begitu. Malah yang terjadi bukan diterima, malah mungkin ditolak. Ditambah dengan kita juga nanti terjebak kepada ria dan lain sebagainya. Ya, bagus Fadli. Masih ada Faisal? Kalau tidak ada, ya, tidak ada. Baik, hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, jazakumullah atas kebersamaannya. Alhamdulillah kita sampai selesai Kitabul Ilmi atau bab tentang ilmu. Bab tentang ilmu sudah selesai. Insya Allah kalau Allah mengizinkan minggu depan kita masuk kepada bab tentang wudhu. Nah, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan nanti dibagikan itunya kitab Bukhari-nya lewat e-booknya, maksudnya e-booknya, sehingga hadirin bisa membuka dahulu, ya, membuka dahulu sebelum kita kajian. Itu saja. Al-afu minkum wa syaddi ana muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Suwarna MAG yang telah menyampaikan materi yang pada saat ini menandakan akhir dari pembahasan terkait kitab ilmu. Terima kasih kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di Zoom meeting dan juga di YouTube streaming. Insya Allah ditunggu kehadirannya juga di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana, jazakumullah khairan. Terima kasih Bapak.